Fatih TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian, sahabat El Fatih TV? Dan hari ini alhamdulillah kita bisa live streaming interaktif di program kami yang terbaru ya. Ya, semoga bisa panjang ya. Ini program terbaru kami Salam Sapa yang insya Allah bisa membuat teman-teman di channel YouTube El Fatih TV bisa berinteraksi langsung dengan kami, para tim El Fatih TV ya, dan juga bisa memberikan informasi update terkini, terkeren, tematik ya, banyak banget ya yang kami ingin bagikan ke Anda. Dan juga bisa kita diskusikan di live streaming Salam Sapa ya di El Fatih TV. Nah, banyak yang saya ingin sampaikan di pagi hari ini dan lumayan memberikan kabar-kabar yang baik ya buat Anda. Semoga bisa memberikan kabar-kabar yang baik, terutama di tema-tema yang akan kita bahas di hari ini. Nah, adapun juga teman-teman yang mau langsung berkomentar ataupun juga mau menghubungi kami, silahkan langsung chat aja di YouTube El Fatih TV ya. Jadi yang mau nonton segera nonton ya, karena sekiranya insya Allah mudah-mudahan bisa sampai sejam ya, sejam kita ada di sini live streaming. Jadi kalau mau interaktif silahkan langsung komen di live chat kita di hari ini, dan juga bisa langsung menghubungi nomor WA di 085 242 965170. Insya Allah saya akan bacakan komentar-komentar Anda yang tentunya harus positif dong ya, dan memberikan semangat yang energi di September ceria ini, di tanggal 2 bulan September 2021. Kami masih menunggu Anda, dan sambil menunggu teman-teman, kita dengarkan dulu beberapa selingan berikut ini. Ya, kembali lagi di El Fatih TV. Salam Sapa buat Anda teman sahabat kami ya, sahabat El Fatih TV yang sedang menonton ataupun juga lagi mencari sinyal Salam Sapa ya. Ya, semoga kami menjadi program yang unggul di YouTube ya. Ini awal-awal tapi kami tetap semangat memberikan informasi menarik bagi Anda yang menjadi trending topik ya, atau ada informasi-informasi menarik yang menjadi pembahasan di media-media yang ada di Indonesia pekan ini. Nah, ada hal yang menarik yang saya mau bahas bagi teman-teman El Fatih TV Salam Sapa, yaitu tentang topik apa kabar para koruptor hari ini ya. Bagaimana kabarnya koruptor? Senang ya di penjara ya. Ya, saya enaknya di dalam penjara, pasti enaknya lebih enak di luar ya. Namun yang memberikan perhatian kita di pekan hari ini itu adalah ya, informasi terkait KPK ingin merubah atau merubah diksi koruptor ya, menjadi penyintas koruptor ya, penyintas korupsi maksud saya, penyintas korupsi. Jadi kata atau diksi koruptor itu diganti menjadi penyintas korupsi. Wow ya, ini usulan dari KPK sendiri, wacana ya, maksudnya wacana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengganti istilah koruptor dengan istilah penyintas korupsi ya. Mungkin karena apa ya, lagi rame penyintas COVID kayaknya ya, gimana ya kru ya. Jadi kata-kata penyintas lagi booming banget ini ya, jadi agak geli-geli bagaimana gitu. Nah ya, tidak ada masalah sebenarnya kan, namanya juga wacana ya, bisa jadi yang lain juga boleh ya, namanya wacana. Tapi karena ini sudah digelindingkan di masyarakat, maka
yang masyarakat terima itu responnya ya pro negatif ya, pro kontra sih ya, pro negatif sih. Lebih baik daripada positif. Ya, jadi ya responnya ya pro kontra ya, ada yang setuju ada yang juga enggak, tapi kalau pribadi saya pasti nggak setuju banget ya disebut penyintas korupsi ya, ya itu sangat-sangat melukai lah hati rakyat. Nah, merespon hal tersebut ya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, istilah tersebut digunakan karena para koruptor yang sudah jalani masa hukuman, kata KPK ya. Jadi KPK berwacana bahwa kata itu tidak bisa memberi diganti karena para koruptor sudah menjalani masa hukuman atau sudah mendapatkan hukuman. Masuk akal juga sih ya. KPK menganggap dengan telah menjalani hukuman tersebut dianggap telah mendapatkan pelajaran berharga yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Bahkan ada juga hoaxnya ya, kemarinnya ada yang hoax berkata bahwa kita memilih penyuluh korupsi itu dari alumni koruptor gitu. Tapi itu hoax ya, hoax ya. Baru dapat informasi kemarin ternyata itu hoax ya, bukan dari KPK. Tapi wacana KPK terkait merubah istilah koruptor ini itu direspon langsung oleh Forum Pimpret Pikiran Rakyat Media Network atau PRMN. Mereka mengambil sikap resmi dan tidak sepakat dengan wacana tersebut. Ini direspon yang kontranya. Tentu pasti banyak perlawanan dari rakyat juga ya, terutama dari Forum Pimpret PRMN. Dengan tegas mulai hari ini 170 media yang berada di bawah naungan Pikiran Rakyat Media Network resmi akan mengganti diksi koruptor dengan semestinya. Ia disebut yakni maling, rampok, garong. Saya suka ini ya. Saya suka dengan kata gantinya ya dari Pimret. Jadi media-media dari di bawah naungan PRMN Pikiran Rakyat Media Network ini mengganti kata koruptor itu menjadi maling, rampok, dan garong. Garong uang rakyat itu ya. Jadi ya, menurut saya sih lebih menarik gini sih, lebih asoy gitu ya. Iya, karena nggak adil banget gitu ya. Ya, maling ayam gitu. Kemarin tadi ada berita di Pindrang, maling minyak ya. Maling minyak dihukum 4 tahun ya. Sedangkan koruptor 900 miliar itu dipotong masa tahanan gitu. Karena dikasihani ya. Kasihan ini rakyat kecil. Ya. Jadi sikap ini didasari karena Forum Pimpret Pikiran Rakyat Media Network menganggap diksi korupsi tidak mempermalukan atau membuat pelaku merasa malu. Betul juga ya. Karena nggak ada malu ya. Keluar pakai baju kuning, dipoto-foto masih tetap senyum. Ya kasihan ya. Sedangkan maling ayam di kampung, wah udah habis pasti. Mati ya, mati mereka. Kalau ditahu kalau maling gitu ya. Ini keluar, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah semua ujian dari Tuhan. Iya. Luar biasa. Ojang. Nah, tentunya perubahan diksi ini juga disertai sebuah harapan agar kedepannya negara kita menjadi negara yang bersih dari korupsi. Ya bukan diganti juga ya, bukan diganti supaya negara kita bersih dari korupsi, diganti namanya jadi penyintas. Harusnya ya ada pendidikan tentang anti korupsi malah ya, supaya negara kita bersih dari korupsi, dan sistemnya juga perlu diperbaiki supaya tidak melahirkan koruptor baru, karena korupsi ini kayak penyakit ya. Penyakit kalah corona gitu ya. Bahkan kita lagi susah karena corona, dikorupsi juga, luar biasa. Ya, sudah susah karena corona, dikorupsi juga itu. Seharusnya itu dihukum mati ini sebenarnya ya. Ini membuat saya emosi pagi-pagi ini. Tapi sabar. Ini kan hanya baca berita ya. Baca informasi sama teman-teman supaya berita-berita yang ada itu bisa lebih menarik lah ya, nggak kayak di televisi terlalu kaku. Oke,
Nah, kayak lanjut lagi. Tentu perubahan diksi ini juga disertai sebuah harapan agar ke depan negara kita bersih dari para garong uang rakyat. Sambung akun tersebut dalam postingan yang dilengkapi gambar tangan memegang jeruji besi. Bahkan sudah semestinya wajah para maling rampok garong uang rakyat ini dibuat baliho mengelilingi Monas. Bener juga nih kata Pimpret pikiran rakyat. Saya setuju banget, ini asik-asik bener. Ya. Nah, ini juga diamini ternyata sama abi kita ya, Abi Quraisy Shihab ya, yang saya lihat beritanya juga ngobrol sama Mbak Najwa, kata kata beliau harusnya ya kata koruptor itu diganti dengan pencuri ya, karena memang kata koruptor itu terlalu halus ya, terlalu halus. Ini juga ada lagi nih berita yang menarik nih. Semakin dimanja, KPK akan ganti nama koruptor jadi penyintas korupsi. Arief Puyono harusnya diganti dengan genderuwo duit rakyat. Gila, diganti lagi. Tambahan usulan nama ini. Ini kru nih, nama apa bagus nih? Kira-kira ada usulan? Masih ya, jomblo apa? Nah, saya baca aja ya. Heboh mengenai gebrakan baru Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki wacana ubah istilah koruptor menjadi penyintas korupsi. Hal ini dikritisi oleh politisi Gerindra Arief Puyono berikan reaksi keras ya. Menurut Arief, istilah baru tersebut sangat halus ya. Harusnya halus amat dan sopan untuk mengganti para koruptor atau menyintas korupsi katanya. Ya, harusnya diganti diksinya menjadi genderuwo duit rakyat ya, tweetnya di Twitter. Oke, ini banyak lagi, ada lagi saya respon dari mantan penyidik KPK nih, Bang Novel ya. Bang Novel mengatakan bahwa penyintas korupsi keterlaluan, malu ya. Jadi dia mengkritisi penyidik senior KPK Novel Baswedan buka suara terhadap pernyataan kontroversi PLT Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana. Wawan menyebut ex napi koruptor sebagai penyintas korupsi. Novel mempertanyakan masalah ini kepada pimpinan KPK. Menurutnya pernyataan ini sangat aneh dan sudah keterlaluan. Perilaku pimpinan KPK aneh katanya dan keterlaluan. Apakah ini tidak peduli terhadap korupsi atau bagaimana katanya ya. Jadi Bang Novel sangat mengkritisi ada usulan seperti itu. Lalu ketika menyebut koruptor sebagai penyintas atau korban ya, karena penyintas itu bisa dikatakan korban ya. Lalu pelakunya siapa? Negara. Pantas saja mau jadikan koruptor sebagai penyuluh anti korupsi, pegawai yang kerja baik disingkirkan. Pegawai yang kerja baik disingkirkan. Ini masih dari problem sebelumnya di internal KPK tentunya. Responnya juga sangat kritis ya. Lalu ditambah lagi ya dari Bang Novel, istilah penyintas dalam konteks sebagai korban korupsi tentu kurang tepat disematkan kepada mereka. Kita perlu akhiri polemik istilah penyintas ini. Kami meyakini penanaman nilai-nilai integritas anti korupsi bisa menjadi benteng pengendali diri dari niat jahat untuk melakukan perbuatan korupsi. Ya benar juga sih. Jadi nggak usah ganti nama ya, nggak usah ganti kata, nggak usah ganti nama pakai penyintas korupsi itu, karena itu memang akhirnya dianggap para koruptor itu ya dianggap korban ya. Jangan aneh itu ya. Ini korban siapa? Ya, ini menggemaskan lah, menggemaskan. Kalau Rocky Gerung, Bang Rocky Gerung mengatakan pembusukan KPK sampai pada penggunaan bahasa. Jadi dia menganggap bahwa pakai dengan adanya wacana itu sudah sangat membusukkan ya nilai-nilai dari KPK sendiri yang sebenarnya gitu ya. Ini betul-betul membusukkan itu sampai pada penggunaan bahasa. Jadi entah dari mana istilah penyintas, jadi mantan koruptor disebut penyintas, kata Gerung. Lebih lanjut, Rocky Gerung memaknai penyintas garong uang rakyat itu artinya orang itu bertahan hidup sebagai koruptor gitu, bos. Bertahan hidup ini, kita bertahan hidup sama temen ini bertahan hidup jadi koruptor, luar biasa. Oke.
Oke, saya baca dulu ya. Ini dari xCloud Player ya. Selamat pagi xCloud Player ya. Semoga sehat selalu ya. Nah, komentarnya semakin banyak nama, makin bingung. Singkatan yang bagus pakai apa nih? TSA. Apa itu TSA? Tersebut atau apa ya? Nggak gaul saya. Oke. Nah, ada lagi nih. Saya suka nih. Kan ada dari responnya dari Angga Songko nih. Ini sutradara favorit saya ini. Ya, filosofi kopi. Jadi saya baca deh karena dia favorit saya. Angga Sasongko kritik istilah penyintas korupsi. Ya. Rencana korupsi bla 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 ini apa itu nih? Penyintas korupsi sampai terminologi aja dikorup. Ngumpul banget deh. Ya. Jadi katanya sampai istilah terminologi korupsi saja disok korupsi. Jadi aneh ya. Istilah aja dikorupsi apalagi uang ya. Ya luar biasa memang koruptor ini luar ya. Biasa di luar. Jadi saya katakan bahwa judul salam sapa kita hari ini ya apa kabar koruptor ya. Ya semoga sehat-sehat saja selalu, tobat ya. Semoga bisa tobat, bisa keluar juga dengan masa hukuman yang ya luar biasa ya, bisa dipotong-potong itu. Belum ini baru dipotong masa tahanan yang hakim ya, sidang itu belum lagi dari potong masa tahanan yang lain-lain. Jadi nggak kerasa ya udah keluar aja. Jadi ini sangat-sangat mempengaruh bagi kita. Oke, kita sedikit beralih ya, pindah dari koruptor. Semoga nggak ada lagi koruptor di dunia ini. Kalau ada apa lagi sih ya, anunya Thanos nih, sarung tangannya Thanos ya. Ya. Kalau ada sarung tangannya Thanos, gue pilih nih hilangkan koruptor. Malah kalau di iklan yang ada malah kasus korupsi yang dihilangkan ya. Para penonton malah seneng. Para koruptor malah seneng. Oke. Sekali lagi saya katakan bahwa silahkan kami tunggu komentar teman-teman, baik itu melalui live chat kami di streaming Elfati TV ya. Kami tunggu komen-komen Anda. Yang penting komen-komennya dan salam-salamnya, salam-salam yang bermanfaat, salam-salam yang memberikan keberkahan kita di pagi hari ini. Dan juga Anda bisa WA di nomor 085 242 965170. Ya, Anda bisa lihat di running text kami, di situ ada nomornya. Silahkan WA kami dan berikan kabar atau komentar Anda terkait salam sapa di pagi hari ini. Ya, kita akan ketemu lagi sih. Kita akan masuk lagi di sesi berikutnya. Kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Yes, ya, kayak ada iklan banget nih. Keripik. Sini. Aduh, mana nunya kata-katanya? Saya kita ini ya baca bedah ini ya. Oke, kembali lagi di salam sapa kita di episode pertama ini. Alhamdulillah berkah ya, karena di episode pertama kita sudah dapat endorsan. Asik kan? Syuting langsung dapat makanan ringan ya. Ini teman-teman, keripik peye dari dapur Bogor, mantep banget. Tadi pas break sempat nyoba, ada rasa pedas dan originalnya, dan rasanya pun juga renyah dan mantul ya. Jadi teman-teman yang ingin
memesan keripik peyek renyah mantul dari Dapur Bogor ini, silakan hubungi di nomor 0821 88 573648 ya. Nanti ada running text itu ya. Kalau ada running text yang lewat di bawah saya ya, nanti akan ada nomornya di situ. Keripik renyah mantul keripik peyek renyah mantul Dapur Bogor ya. Ini saking groginya di live streaming kita, dan insya Allah semoga tiap pekannya kami akan memberikan informasi-informasi terhangat dan informatif yang sangat menarik untuk Anda, baik itu tips dan informasi, semoga bisa memberikan banyak-banyak pengetahuan bagi Anda. Oke, bagi sahabat-sahabat El-Fatih. Oke, dan kita lanjut lagi de informasi terkait review buku ya. Hari ini saya mau review buku, ada buku yang sangat-sangat menarik ya. Silakan. Nah, judulnya itu Berani Tidak Disukai ya. Berani Tidak Disukai. Penulisnya tuh sopo ya jenenge. sorry. Ini lagi ya, lagi ngeloading ya. Berani Tidak Disukai. Kita akan mencari kebijaksanaan di buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Dari namanya pasti bukan orang Sunda atau orang Makassar ya. Dari namanya saja kita tahu dia ini aslinya dari Jepang pasti ya. Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Judulnya Berani Tidak Disukai. Nah, fenomena ini sebenarnya ditulis karena fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati. Kita kan rata-rata ya mau dikenal, mau disukai ya tentunya, yaitu sunatullah banget. Dan dari diri sendiri kita merasa kalaupun juga tidak disukai itu merasa bagaimana gitu ya. Nah, beranikah kita menjadi orang yang tidak disukai? Itu kata awalnya ini di review buku ini ya. Beranikah kita menjadi orang yang tidak disukai? Pertanyaan itu nampaknya sederhana, tapi saya tidak yakin jawabannya juga akan sederhana. Tentu siapa sih orang yang mau jadi orang tidak disukai atau common common enemy gitu. Musuh masyarakat itu. Ya, kalau jadi Yonglex sih enak sih. Yonglex itu banyak hatersnya, tapi dia senang-senang aja ya. Ya. Nah, banyak orang yang tidak siap menjalani hidup tanpa memikirkan pandangan orang lain, termasuk saya. Saya pribadi pun juga begitu. Kalau udah nggak disukai sama orang itu rasanya bagaimana gitu ya. Nah, baik yang tidak siap menerima kritik, pendapat, bahkan hinaan orang lain terhadap kehidupan yang mereka jalani. Padahal, jika kita sedikit tenang dan mengubah cara pandang, maka kritikan itu laksana obat yang menyembuhkan kita. Nah, jika kita bisa bersikap baik terhadap hinaan, maka sebentar lagi kita akan menjadi manusia kuat dan tahan banting, dan segera mengantarkan kita ke gerbang kebahagiaan sejati. Maka kalau kita menerima dulu ya apapun yang ada, ini kan sebenarnya sih lebih ke responnya kita terhadap apa yang ada dari luar itu masuk ke kita. Maka betul-betul butuh kedewasaan berpikir dari kita untuk menerima hal-hal yang sebenarnya kita tidak suka. Nah, karangan buku penulis Jepang Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ini berisi panduan nilai-nilai serta ajaran filsafat yang dikembangkan oleh psikolog Alfred Adler. Gagasan utamanya adalah berani menjadi diri sendiri. Maksudnya, menjadi seseorang yang berpegang teguh pada satu nilai. Jadi, nilai apa yang kita pegang ya sebagai kekuatan kita sebagai individu. Meski dengan berpegang dengan nilai itu, kita mungkin akan dibenci atau tidak disukai banyak orang. Tapi, bukankah kita ini makhluk sosial yang mesti menjaga hubungan dan relasi yang lain? Hubungan atau relasi dengan yang lain, ya. Tapi hiduplah secara wajar, bergaulah secara patut,
Jangan pernah berpikir untuk menyenangkan semua orang. Jadi ketika Anda menjadi seseorang, ya hidup sewajarnya aja, ya hidup dengan tujuan Anda dan nilai Anda, ya sebagai pribadi. Ya jangan malah hidup untuk menyenangkan orang lain, karena kalau kita harus menyenangkan orang lain, bukan mengenyangkan ya, menyenangkan, akan sangat kewalahan kita. Buku ini bertema filsafat yang ringan. Ini serupa dengan Sophie Wall karangan Justin Gardner. Ya, dialognya pun juga antara pemuda dan filsuf bergizi sangat mengalir, terutama pada si filsuf mengajukan pertanyaan sederhana tentang makna kebebasan. Nah, sebagai individu, seorang manusia tidak mungkin mengingkari hukum alam bahwa akan selalu ada yang tidak menyukainya, baik berupa nilai-nilai yang dia anut, sikap, bahkan penampilan sekalipun. Bahkan cara kita berpakaian segala macam, orang pasti ada hatersnya. Pasti banyak orang yang tidak suka, tapi is easy going saja ya, santai aja. Nah, karena menurutnya menariknya begini, kita tidak bisa membuat orang lain bersikap sesuai ketentuan kemauan kita. Seperti perumpamaan si filsuf, tugas kita hanya membawa seekor kuda ke air. Kita tidak bisa memaksanya untuk meminum air. Kata Steve Jobs, jika kamu ingin menyenangkan semua orang, jangan jadi pemimpin, tapi jadilah penjual es krim. Oke, good. Ya, untuk menyenangkan orang lain ya jadi penjual es krim, ya benar juga ya. Kalau kita menjadi penjual es krim, senang semua, biar anak-anak, nenek-nenek juga senang gitu. Ya. Tapi kalau menjadi pemimpin ya pasti banyak yang tidak suka. Dalam kasus ini pemimpin yang dimaksud Steve Jobs adalah seseorang yang menganut satu nilai. Pemimpin yang ia maksud adalah cerminan diri kita sendiri. Saya mencatat beberapa prinsip penting yang dijadikan pelajaran hidup. Pertama, masa lalu tidaklah menentukan masa depan. Setiap orang punya lika-liku hidup masing-masing. Asik ya. Jika masa lalu kita tidak menyenangkan, maka tidak perlu terlalu berlama-lama meratapinya. Apalagi sampai menjadikan alasan untuk berhenti menapaki masa depan. Jadi kalau sudah down banget, akhirnya sudahlah, hidup ini tidak ada guna lagi. Dia bukan milikku. Aduh, kasihan ya. Ingatlah satu hal, bahwa masa depan sangat bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini. Jadi saat ini, ya masa lalu ya masa lalu. Ya seperti lagu dangdut, masa lalu biarlah berlalu gitu ya. Ya. Lawan ya, lika hidup ini kita harus nikmati lah ya. Kedua, hidup bukanlah kompetisi ya. Hidup bukan kompetisi. Maksudnya setiap orang punya garis start masing-masing. Jadi tidak usah banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Barangkali sering terlintas perasaan iri saat melihat kawan, sahabat, saudara, siapapun yang di lingkaran kita itu meraih sukses. Ya wajar ya, kita ngelihat teman kita, udah pakai mobil, keren, udah nikah, asik banget dah ya. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah di hati kita, wah udah jauh banget, gue mah begini-gini aja ya, tidur tengah malam begadang, besok pagi molor ya. Harusnya rubah semangat ya. Jadi bener bahwa hidup itu ya bukan kompetisi. Jadi kita harus jalani hidup kita. Kalau saya bilang sih, kita punya zona kemenangan kita masing-masing. Ya, itu yang Allah berikan, Tuhan berikan pada kita, dan kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, buku ini mengajak kita untuk tidak fokus melihat pencapaian orang lain, tapi fokus pada tujuan kita. Your purpose. Wah, keren banget bahasa gua. Your purpose ya. Apa tujuan kita? Jadi tujuan kita ini yang menjadikan kita sebagai orang yang harus fokus terhadap diri kita dan kita mengembangkan diri kita. Ketiga, fokuslah pada hidup kita. Nah, itu kalau tadi yang kedua adalah, yang pertama adalah masa lalu tidak menentukan masa depan. Kedua, hidup bukan kompetisi. Ketiga, fokuslah pada hidup kita. Seorang kawan pernah berujar bahwa sebaik-baiknya malas adalah malas mengurusi hidup orang lain. Coba ngurusi orang lain. Ada benarnya juga ya kata itu ya. Kita terlalu fokus pada hidup orang lain sebenarnya ya. Kita terlalu fokus membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Capek itu namanya, capek ya. Jadi
tinggalkan itu. Keempat, beranilah untuk menjadi orang biasa. Maksudnya hiduplah secara normal, apa adanya, dalam batas kewajaran, tidak perlu terlihat superior. Tak perlu bersusah payah menampilkan kesan kepada orang lain bahwa kitalah yang terbaik. Atau kita yang menjadi ini lihat sukses mah, gayana. Ya. Jadi ya biasa-biasa saja. Menjadi orang yang terbaik dan mau menikmati tiap hari dengan bangun pagi, dengan sholat 5 waktu, itu akan menjadikan hidup kita lebih bahagia, ya. Dan banyak berdoa dan banyak dikelilingi orang-orang baik untuk kita tumbuh, itu akan lebih enak. Nah, lebih indah ya. Nah, terus menjadi orang biasa tak mengubah nilai kita sebagai manusia, sebab mutiara tetaplah berharga meski dia di dalam lumpur sekalipun. Asik. Menjadi orang biasa tak menghalangi kita untuk meraih kesuksesan, sebab sukses tak selalu tergantung privilege, melainkan ketekunan dan kerja keras. Lalu perihal kesuksesan, saya ambil kata-kata Jack Ma, ya. Jack Ma berkata, saat kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu seperti kentut. Ya. Tapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi, gitu ya. Jadi teman-teman yang punya buku atau mau membeli buku Berani Tidak Disukai, karya dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, ini menarik banget. Semoga bisa memberikan kita semangat di pagi hari ini. Dan teman-teman ikuti kata buku ini ya. Pertama, masa lalu tidaklah menentukan masa depan. Kedua, hidup bukan kompetisi. Ketiga, fokuslah pada hidup kita. Dan keempat, beranilah menjadi orang biasa. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Terakhir, di sesi terakhir saya ada tips-tips yang saya mau bagi ya. Itu tips agar bisa produktif kerja ya, ya. Oke, tips semangat kerja ya, kerja di kantor ya. Pertama, deng. Nah, ini udah nggak kerasa sejam ternyata ya. Nah, tips semangat kerja di kantor, pertama, temukan apa yang membuat Anda bahagia. Jadi ketika Anda pagi hari baru mau berangkat, jadikan satu alasan membuat hari itu adalah hari bahagia Anda, ya, dimana dari hal itu membuat Anda semangat untuk melakukan sesuatu. Kedua, buat meja kerja Anda senyaman mungkin ya. Meja Anda yang ada di kantor, yang ada ya, kalaupun memang Anda orangnya berantakan, silakan. Kalau itu memang sudah jadi menyenangkan ya. Bawa cemilan, ingat cemilan ini keripik PY Dapur Bogor, itu bisa Anda pesan melalui nomor yang ada di running text. Itu nomor WA atau belum muncul ya. Ya, tolong operator munculkan. Nanti diprotes sama endorsernya. Bisa gawat kita ini. Ini di hari pertama syuting Salam Sapa sudah dapat endorser nih. Nah, ketiga, istilah saat mulai merasa jenuh. Ketiga, istirahatlah saat mulai merasa jenuh ya. Wajar ya, kita perlu istirahat kalau sudah mulai pegal-pegal atau sudah bosan. Carilah hal-hal yang bisa menyemangati ketika di kantor, dan bisa juga curi-curi tidur siang pada saat sholat duhur ya. Sholat duhur bisa tidur siang. Tapi jangan terlalu lama, biasa berabe. Keempat, kurangi multitasking ya, fokus sama kerja Anda, jangan terlalu ngotot untuk dilihat sama bos atau apa gitu ya. Kalau lihat hebat banget nih anak, banyak bisa kerja tapi sebenarnya itu tidak baik ya. Nah, 5, hindari kebanyakan makan siang. Waduh, ini bukan saya banget ini. Kok saya berikan tips-tips ini ya? Hindari banyak makan siang ya, karena mungkin di tips ini kalau kebanyakan makan siang akan ngantuk ya. Temukan kembali alasan Anda bekerja sebenarnya. Dan terakhir,
rayakan kemenangan atau pencapaian Anda sekecil apapun. Ya, tetap semangat di kantor. Bagi teman-teman di pagi hari ini yang jelang jam 10 pagi, saya menyapa Anda di Salam Sapa. Semoga teman-teman bisa bahagia melihat acara kami di Al-Fatih TV di program Salam Sapa. Ya, ada lagi nih yang komentar Kurniawan Bojes, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, Insya Allah, terima kasih Kurniawan, terima kasih ex Cloud Player dan teman-teman lain yang sudah bergabung. Semoga kami bisa memberikan banyak kebahagiaan Anda di Al-Fatih TV, dan jangan lupa subscribe dan share konten-konten kami di Al-Fatih TV jika bermanfaat. Berikan kami semangat, dan semangat Anda itu membuat kami terus untuk membuat konten-konten yang bermanfaat pula. Terima kasih dari saya Sulki Filiate di hari ini tanggal 2 September 2021. Semoga bisa menjadi semangat baru Anda di pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.